Kecamatan Serbajadi terdiri dari wilayah yang sangat luas, lebih dari 2.000 km persegi dengan penduduk hampir 7.000 jiwa. Masyarakat terpukul dengan harga komoditi yang terus menurun beberapa tahun terakhir. Cara paling mudah untuk mendapatkan uang adalah dengan menanam pohon yang mampu membuahkan hasil dengan cepat. Seperti jagung yang dapat mereka panen 3 kali dalam setahun. Perputaran uang dari jagung tergolong lebih cepat dibandingkan kopi dan coklat, namun jumlahnya tidak seberapa besar. Ya itulah makanya kita kalau mau pingin nanam ya cari toki lah, biar kita ambil modal dulu, nanti tinggal bayar. Itu kadang-kadang ada tinggal, ada enggak. Ya kan pasrah aja kita mau bilang apa lagi. Oh jadi sistemnya berhutang dulu? Cari. Terus ibu bisa punya untung? Itulah kadang-kadang dapat, karena ini apa keadaan harganya tadi, kadang-kadang ada rezeki lagi naik, lagi dapat segini tadi kayak ini 5.000. Kalau dapatnya 2.700 lagi tadi kayak mana? Ya udah pasrah aja kita terpaksa kita kerjain gitu. Sudah jumlahnya kecil, masyarakat masih harus berhutang demi dapat menanam jagung. Tidak ada bantuan bibit maupun pupuk subsidi. Jelas menyusahkan sebagian besar masyarakat yang hanya mengandalkan tani dan kebun. Ini potensi yang sangat besar sebenarnya. Sejauh mata memandang kita bisa memanen jagung, tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Ini terbukti dengan akses infrastruktur yang buruk, harganya menjadi sangat rendah. Sekarang Rp5.000, padahal kemarin sempat menyentuh angka Rp2.700 per kilogram. Itu harga yang sangat murah dibandingkan yang kita temui di daerah-daerah lain. Setiap petani membutuhkan modal sekitar 4 hingga 8 juta rupiah untuk menanam jagung. Jumlah itu sudah mencakup bibit, pupuk, dan obat pembasmi hama. Tetapi jangan dibayangkan warga bisa dengan mudah mendapatkan uang sebesar itu sebagai modal. Nyaris setiap petani di sini berhutang pada pengepul agar bisa membeli kebutuhan terkait jagung. Tapi di sini dapat pupuk subsidi nggak sih Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Terakhir kapan dapat? Udah 2 bulanan lah hilang. 2 bulan. Itu 2 tahun. 2 tahun lalu berarti ya? Itu 2 tahun yang lalu kan bisa dapat pupuk subsidi. Sekarang tidak. Berarti dapatnya semakin sedikit dong sekarang? Ya. Jika menanam jagung dimulai dengan utang, dapat kita perkirakan hasilnya tidak akan seberapa. Sebab setiap panen, petani hanya dapat mengandalkan selisih untung sekaligus membayar utang kepada pengepul. Jika harga sedang turun dan petani tidak mendapat untung, tentu saja yang mereka lakukan selama jagung tumbuh berbulan-bulan adalah sia-sia. Lihat nih, jagungnya besar, kemudian nih dengan lahan seluas ini juga sangat produktif lahannya. Jadi bayangkan kalau ada bantuan pemerintah di bidang pertanian, tentunya para petani akan lebih sejahtera dibandingkan sekarang. Itu pun para petani sudah membawa sendiri hasil panen mereka ke kota kecamatan agar ongkosnya tidak besar. Tetapi tetap saja, uang yang mereka hasilkan hanya sekitar 1 hingga 2 juta rupiah untuk usaha yang mereka lakukan sekitar 4 bulan. Jika ada sisa atau harga sedang turun, warga memilih untuk menyisihkan jagungnya sebagai lauk. Sebagian besar masyarakat bahkan menjadikannya nasi jagung agar menghemat pengeluaran membeli beras. Siang ini warga mengajak saya ke belakang rumah. Jaraknya sekitar 300 meter dari area permukiman. Saya melihat warga mulai memotong-motong tanaman sejenis daun pandan berukuran besar. Masyarakat Aceh menyebutnya sebagai daun seke.
Namun warga Serbajadi yang mayoritas berasal dari suku Gayo menyebutnya sebagai daun bengkoang. Secara umum kita mengenalnya sebagai daun pandan laut yang biasa terdapat di tepi sungai dan pesisir pantai. Daunnya memiliki banyak duri dengan ukuran cukup panjang. Jika salah pegang, maka duri-duri yang ada akan menancap ke jari-jari kita. Ini biar saya yang bawa. Mas, bantuin bawa ini. Iya. Awas, banyak duri. Iya. Bu, awas ya di belakang ya, Bu. Kami mencari tanaman pandan laut yang lain karena warga membutuhkan dalam jumlah banyak. Daun yang dipilih harus memiliki panjang minimal 30 cm. Kami harus memotongnya dari pangkal daun agar mendapatkan secara utuh. Benar saja, beberapa duri menancap di jari-jari saya. Jadi pohon ini dibilangnya lebih suka sama perempuan karena biasanya kalau laki-laki yang mengambil akan ketusuk duri. Ini tadi ada beberapa di bagian jempol nih. Ini kenapa, Bu? Biasanya perempuan yang ngambil dan kalau laki-laki pasti ketusuk duri tuh. Memang dibenci kalau Kenapa? mau lah ibu-ibu pun, tapi nggak sering-sering, kadang-kadang kan. Oh, karena sudah biasa. Biasa. Ayo, Bu, berapa banyak lagi, Bu? Memotongnya memang harus hati-hati, karena durinya terletak hampir di keseluruhan sisi daun. Daun yang sudah kami ambil harus kami bersihkan, terutama durinya harus dibuang. Sama seperti tanaman rotan dan daun kelapa sawit, kami harus mengupasnya menjadi beberapa lembar. Daun yang sudah diiris-iris berukuran kecil, kami lipat agar tidak terlalu panjang untuk kemudian kami masak. Kalau daun yang hijau ini masih harus direbus, dijemur, kemudian direbus lagi, jadi masih panjang prosesnya. Sementara daun yang sudah hilang warnanya bisa langsung diwarnai. Ini bisa langsung diwarnain apa, Bu? Hijau. Hijau ya? Oh, bisa kuning, bisa merah? Merah inilah, merah ini. Merah kayak gitu ya? Biru yang ada. Oke. Jadi warna apa aja bisa langsung. Sebagian besar perempuan di Serbajadi masih bisa membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Namun sekarang ini hanya pewarnanya saja yang mereka beli dari pasar agar mempercepat proses pembuatannya. Tapi kalau misalnya ibu sambil panen, sambil urus rumah itu, biasa berapa hari itu jadi? kan nggak nentu. Mungkin dapat 1 biji 1 hari, mungkin dapat separuh. Kalau sambilan kerja. Bisa berhari-hari itu ya? Bisa berhari-hari, bisa berminggu. Ini bisa dijual kemana sih, Bu, nanti? Di kampung-kampung. Ke kampung-kampung Iya, ya, Bu nggak ya? pernah jual keluar. Harga sama semua itu? Sama Laku pasti? laku, Oh, sangat laku. alhamdulillah ya. Daun-daun yang sudah berwarna akan dipisahkan supaya bisa dikategorisasikan sesuai warna dan digunakan sesuai kebutuhannya. Meski harus melalui proses seperti ini, tidak bisa dibilang minim modal, karena mereka masih tetap mengeluarkan uang. Tapi berarti harus keluar modal buat itu ya? Haruslah. Berapa, Bu, harganya? Harganya 5.000 1 bungkus kecil. Ibu biasanya beli berapa banyak? Beli 20.000, Cukup itu ya? dapat dah cukup. Balik modal tapi kalau ibu jualan lagi? Baliklah, kalau buat tikar kan lebih banyak lagi dapat kan. Banyak lagi pewarnanya pun. Di sela kesibukannya mengurus keluarga dan ikut bertani ke kebun, para perempuan masih menyempatkan diri untuk membuat tas dan tikar anyaman. Setidaknya dalam sebulan, ada 1 atau 2 karya kerajinan yang bisa mereka hasilkan. Anyaman yang sudah jadi dan berbentuk tikar atau tas, mereka jual ke rumah-rumah, termasuk ke warung-warung. Ini lempul lebih Sarah. Jika ditukar ke warung, warga biasanya langsung menukarnya dengan sembako yang mereka butuhkan. Sistem barter masih berlaku di sini. Terima kasih ya. Makasih, Bu.